Baik, teman-teman semua, para pencinta pengadaan, para subscriber kanal Belajar Pengadaan. Kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, sharingnya. Untuk sesi kali ini kita akan sharing terkait dalam minggu-minggu terakhir ini ada lowongan P3K khususnya untuk pengelola pengadaan barang jasa pemerintah ya. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, P3K. Nah, ini banyak ya di internet ya, berseliweran informasinya di kementerian, di lembaga ataupun di pemerintah daerah ya. Nah, heli.net mencatat ada 4 terakhir nih, ada di Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, ada di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, Ristekdikti, ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Nah, ini semuanya ada lowongan untuk ahli pertama pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini mana ya? Ini pertama di Badan Pangan. Nah, Badan Pangan, analisis ketahanan pangan, banyaknya ketahanan pangan ya, Asip Paris. Nah, ini nomor 16 nih ya, ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa ya. Silakan dicermati ya, ininya juga nih persyaratannya S1 apa ya, karena ini macam-macam ternyata ya. Sebetulnya ahli pengadaan bisa diisi dari S1 apa saja ya. Nah, ini cuman ada yang mempersyaratkan ekonomi, akuntansi, sosial, hukum, ada yang manajemen ya, beragam ya, komputer pun ada. Jadi beda-beda ini ya, memang ya, mungkin disesuaikan dengan para calon ahli pengadaan yang ada di instansi masing-masing mungkin ya, para calonnya ataupun honorernya ya, mungkin gitu ya ini. Karena di sini ekonomi ya, akuntansi, sosial ya. Di yang lain ada TI juga, ada sebagainya ya. Kita lihat misalkan di yang lain, maaf, di BPKP nih ya, nih BPKP kita lihat sudah habis mana, nah ini ahli pertama pengelola pengadaan. Nah, ini sama nih, ekonomi. Nah, ini ada hukum, ada S1 pengadaan nih, mana ada S1 pengadaan ya, logistik mungkin ada. Nah, ini lebih beragam lagi kalau ini komunikasi, manajemen komunikasi, kesejahteraan sosial, administrasi dan sebagainya, kebijakan publik ya. Nah, ini membeda-beda ini ya, beda-beda kualifikasinya ya, beda-beda. Kemudian juga ada di mana lagi nih, di Ristekdikti. Nah, di Dikti nih, Kemendikbud. Nah, ini ahli mana, ahli pertama pengadaan. Ini lebih ke pendidikannya ya. Perencana. Nah, ini nomor 8 nih. Ahli pertama pengelola pengadaan. Di sini tidak disebutkan ini ya. Nah, tapi ini ada pengalaman 3 tahun ini. Wah, ini lebih fokus lagi di 3 tahun, pengalaman 3 tahun. Jadi harus berpengalaman 3 tahun ya. Oke. Nah, itu beberapa website ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana nih biar kita tahu ada di mana lagi lowongan-lowongannya ya. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa mengetahui ada lowongan di mana saja. Nah, cara paling mudah untuk mencari adanya lowongan posisi formasi pengelola pengadaan ya, ada di mana saja, ada di kementerian mana saja ya, selain dari mulut ke mulut, dari WA Group atau sebagainya. Kita bisa mencari dengan pencarian Google ya. Nah, melalui Google dengan kata kunci P3K dan pengelola pengadaan barang jasa. Nah, ini pengelola pengadaan barang jasanya pakai kutip ya, bagus ya. Nah, pakai kutip gini ya. P3K ya plus pengelola pengadaan ya, pakai tanda kutip. Nah, ini nanti akan muncul web-web yang berhubungan dengan P3K dan pengelola pengadaan. Nah, namun satu hal pentingnya lagi dalam pencarian di Google, nah ini kita set alatnya nih, settingnya ataupun toolsnya ya. Nah, waktunya di setting nih, jangan sembarang waktu ya. Kita kasih sebulan terakhir aja lah. Nah, ini, nah muncul nih BPKP yang tadi itu di Sumsel nih ya, Kominfo ya. Nah, silahkan ini dieksplor sendiri ya. Silahkan mana yang paling cocok dari persyaratannya ya.
dari formasinya ya. Di sini ya selain pengadaan ada juga yang lain. Namun kalau mau fokus pengadaan ya di sini kasih kata kunci pengelola pengadaan dikasih tanda kutip ya. Silahkan dilihat. Namun pada intinya hampir sama semuanya ya ininya masalah jadwal. Kalau masalah jadwal ini hampir sama semuanya yaitu sampai dengan tanggal 3 ini pengumuman, sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ini pendaftaran ya. Selanjutnya ada seleksi administrasi, hasil pengumuman dan seterusnya. Kemudian juga nah ininya nih websitenya juga sama sscasn.bkn.go.id ya dan di website masing-masing. Nah, kurang lebih sama ya. Nah, yang berbeda-beda ini nanti persyaratan dari ininya, dari formasinya. Nah, untuk pengelola pengadaan tadi persyaratannya juga disesuaikan dengan kualifikasi S1-nya ya, karena ternyata beda-beda ya, silakan disesuaikan ya. Jadi ternyata ada yang mempersyaratkan ekonomi, ada yang mempersyaratkan teknologi informasi dan sebagainya, beda-beda disesuaikan, silakan ya dilihat-lihat ya. Nah, yang paling penting juga untuk ahli pengelola pengadaan ya, ini dipersyaratkan memiliki ini sertifikat lulus sertifikasi dasar ya, lulus sertifikasi level 1 ataupun dasar khusus untuk nah ini sertifikat keahlian pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1 bagi jabatan pengelola pengadaan barang jasa. Nah, ini yang saya lihat di Badan Pangan ya, di BPKP juga sama nih. Jadi semuanya mempersyaratkan harus memiliki sertifikat pengadaan barang jasa pemerintah ya, level 1 dasar ataupun level 1. Nah, ini di BPKP nih 15. Bagi pelamar formasi ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa wajib nih memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa tingkat dasar level 1. Nah, yang lain juga sama ya, di Dikti juga sama ini juga nih. Nah, ini. Nah, Dikti nih. Memiliki pengalaman 3 tahun, 3 tahun bahkan, yang lain tadi 2 tahun ya, serta sertifikat keahlian. Ya, ini sebetulnya kesempatan emas nih bagi para pemegang sertifikat pengadaan dasar atau level 1 ya. Karena kalau yang belum punya sertifikat dasar atau level 1 nih tidak bisa buru-buru nih ya. Ini pendaftaran kan sampai tanggal 6. Ini jadwal terdekat aja untuk pelatihan ya oleh Pusdiknas. Nah, bagus nih Pusdiknas ini. Referensi ya, recommended ya. Nah, ini baru tanggal 10 Februari ini. 24 Januari mulai pelatihannya. Ujiannya mungkin ya bulan Februari. Ini juga Pusdiknas di Riau, di Pekanbaru, Riau, di Jambi ya. Kemudian ada juga YAPI. Nah, YAPI juga sama. Ini 17 Januari. Februari juga ini ya, kurang lebih. Nah, jadi ya sempat untuk gelombang pertama ini, gelombang awal ini kesempatan emas nih bagi yang punya sertifikat dasar ya. Silahkan yang sudah punya sertifikat, karena yang belum punya sertifikat ya kalau untuk belajar sih silahkan nih. Bisa belajar cepat dari kanal belajar pengadaan ini, silahkan. Di deskripsi itu ada listnya tuh. Saya kasih playlist level 1 sudah ada 50 videoan tuh untuk bisa belajar ya. Itu dijamin kalau benar-benar belajarnya bisa lulus lah dengan mempelajari playlist tersebut, silahkan ya. Nah, namun kalau ya belum punya kalau ujiannya nih, ini jadwalnya baru ada Januari. Tapi ya jangan putus asa juga ya bagi yang belum punya sertifikat ya dan mau menjadi P3K pengadaan ya. Ini ya silahkan. Saya yakin ada gelombang selanjutnya kembali dibuka pastinya untuk P3K pengadaan ya. Bukan hanya gelombang sekarang, kemungkinan nanti kan ada lagi seperti ASN kan beberapa kali gelombang biasanya ya. Nah, ini bisa saja silahkan belajar dulu dari kanal belajar pengadaan ini, ada playlist tuh di deskripsinya. Nah, kemudian ikut ujiannya, silahkan lihat di ppsdm.lkpp.go.id atau menghubungi, ini kan kalau resmi dari LKPP ya, atau bisa menghubungi ke LPP swastanya ya, atau kalau bingung WA aja ke saya, nanti saya kasih referensi beberapa lembaga penyelenggara pelatihan swasta ya yang bisa bisa dihubungi untuk mengikuti ujian ya. Dan jangan putus asa ya, walaupun mungkin belum bisa ikut untuk sesi kali ini ya. Ya, tapi ini kesempatan emas nih bagi yang sudah punya sertifikat dasar ya. Silahkan, semoga memang rezekinya ya. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Jadi saya ulangi kembali tipsnya. Pertama, untuk mencari lowongan-lowongannya ada di mana, gunakan Google aja yang paling mudah ya, P3K plus
pengelola pengadaan. Pengelola pengadaannya kasih tanda kutip. Kemudian jangan lupa alat penelusurannya disetting sebulan terakhir atau seminggu terakhir ya, biar lebih fokus nih ya. Ya sebulan terakhir lah yang paling ini. Nah, sebulan terakhir. Nah, ini muncul nih ya, BPKP, Badan Pangan dan sebagainya. Nah, kemudian juga nanti tolong diperhatikan ininya, kualifikasinya, karena setiap instansi itu ternyata berbeda-beda nih. Ini kualifikasinya nih. Nah, ini kualifikasi pendidikannya nih. Nah, di sini S1 ekonomi sesuaikan dengan pendidikan teman-teman. Ya kalau di instansi ini belum cocok, lihat instansi yang lain ya. Karena ini menurut pendapat saya ya, pasti ini disesuaikan dengan para honorer yang ada di instansinya ya. Sebetulnya ini karpet merah untuk para pengelola pengadaan di instansi masing-masing ya, yang honorer ya, yang sudah pengalaman, dan pengalamannya pun berbeda-beda. Jadi selain kualifikasi ya yang berbeda-beda, pengalamannya pun ada 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, silahkan disesuaikan ya. Ya syukur-syukur kalau teman-teman sudah bekerja di instansi apalah gitu ya, dan instansi tersebut membuka karpet merah untuk teman-teman para honorer, tenaga kontrak yang memang sudah bekerja di instansi tersebut ya, silahkan. Nah, tapi kita lihat ya, namanya juga bersaing ya, dan zaman juga rezeki, kita tidak tahu ya bagaimana rezekinya ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman semuanya ya. Nah, ini di Ristek Dikti ini 3 tahun ini ya. Nah, yang lain-lain ada TUPEL segala macam nih. Kalau yang Japung lain untuk jabatan lain, ini untuk penerjemah nih. Nah, silakan menyesuaikan lah ya. Demikian informasinya ya teman-teman semuanya ya, semoga ada rezekinya, semua ada formasinya, lowongannya yang pas sesuai dengan teman-teman miliki ya, baik dari kualifikasi pendidikannya, dari pengalaman kerjanya ya, yang relevan ya. Nah, mudah-mudahan ada yang cocok, mudah-mudahan bisa lulus, dan tentunya bagi yang sudah jadi ahli pengadaan ya, sudah memiliki sertifikat level 1 ataupun sertifikat dasar, ini kesempatan emas nih ya untuk bisa betul-betul resmi ya menjadi ahli pengadaan barang jasa yang bertanda kutip berpraktik ya, melaksanakan pengadaan barang jasa di pemerintah ya, mudah-mudahan. Demikian saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada yang mau konsultasi, sharing, silahkan bisa kontak saya ada di di kanal YouTube, ada nomor handphone, nomor WA, ataupun di blog Heli.net, silahkan di about-nya ada nomor WA saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.